kawan-kawan kita atau mungkin saudara-saudara kita yang kita olok-olok ya dari teman-teman ya Wahabi Salafi ya. Dan juga sebaliknya gitu, saya melihat ada kayak ini, ada akun yang komen ini Abu Gosok, bisa dilihat dulu di kolom komentar Ustaz. Asatidz. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin akan ya menjadikan perdebatan ini tidak akan selesai. Sifat insaf sama-sama kita memperbaiki itu susah. Menurut akang yang di sini nih, hal-hal seperti ini perlu kita perbaiki atau kita luruskan atau kita biarkan seperti itu supaya sadar teman-teman Salafi atau kita sama-sama menghargai. Bagaimana kira-kira Bang? Oke. Monggo ya Surya. Siap. Ya. Pertanyaannya sebentar. Pertanyaannya seperti ini ya. Beliau ini melihat fenomena yang terjadi sekarang ini kan saling hujat antara Aswaja dengan Salafi. Nah, hal yang sedemikian itu perlukah kita teruskan atau perlukah ada langkah-langkah untuk mencegah saling hujat? Monggo ya Rifan atau jenengan host ditanggapi ya. Mengapa fenomena ini kok berleluasa gitu, saling hujat antara Aswaja dengan Salafi gitu, mereka yang menisbatkan diri kepada Salafi? Atau kita cari puncanya supaya kita bisa duduk bersama, atau kita teruskan karena meneruskan seperti ini sebenarnya ini rom adu ilmu ya, istilahnya malah menambah pengetahuan. Monggo. Kalau bagi saya Afwan ya Ustaz, bagi pribadi saya. Sebentar Kang. Satu-satu dulu Kang. Monggo host dulu host. Gimana ini? Artinya kan kalau kepada saya bahwa sesuatu fenomena yang terjadi terkait perselisihan antara kelompok-kelompok di dalam Islam ini kan sebenarnya kan sesuatu yang terjadi sudah lama ya. Ini bukan hal baru lah di lingkungan kita. Nah, ya tentu saja di situ memang ada penyebabnya. Seperti contoh perseteruan antara Aswaja dan Wahabi. Itu disebabkan oleh apa? Ya disebabkan oleh ada satu pihak yang menyerang pihak yang lain. Sebenarnya kalau tidak ada yang memulai menyerang, itu sebenarnya ya tidak akan terjadi perselisihan. Contoh bahwa Aswaja ini sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan amalia orang lain selama Aswaja ini tidak diserang. Ya awal mulanya itu kan Aswaja kan sering diserang oleh Salafi Wahabi yang bagaimana amaliannya dianggap bid'ah, dianggap khurafat, dianggap sesat, kemudian akhirnya dianggap gak benar dan lain sebagainya ya, sehingga ya ini ada reaksi. Ya, ada aksi, ada reaksi. Itu saja sebenarnya. Ya kan kalau ingin duduk damai kemudian tidak usah saling berdebat dan lain sebagainya, ya bisa saja kita buat kesepakatan, ya sudahlah kita tidak usah saling menyerang dan lain sebagainya. Benar. Yang terjadi pada faktanya kan tidak benar. Ya, iya. Izin host. Sebentar sebentar saya kasih ini ya. Jauh sebelumnya saya ingin tegaskan disclaimer ya, bahwa ini room diskusi. Jadi seandainya nanti terjadi kata-kata tidak enak secara tidak sengaja itu mohon dimaafkan ya. Alhamdulillah. Kan saya sudah pernah ikut diskusi yang sebelum-sebelumnya. Oh iya. Siap. Izin tuan. Jangan dulu. Tahu. Jangan. Monggo Ustaz aja. Iya. Terus. Iya, siap. Iya, saya melihat sekarang di antara teman-teman dari Asy'ari ataupun teman-teman Salafi itu banyak yang membuat akun-akun memecah belah seperti itu. Yang ya seharusnya mungkin ini kalau misalkan pandangan fiqhiyah ya. Kalau pandangan fiqhiyah itu kita sama-sama setuju, semua para ulama pendapatnya sama-sama kuat, pendapat para ulama perlu kita pegang, kita hormati bagaimana ya mungkin mereka beristinbat ya. Tapi kita melihat sekarang banyak akun-akun, itu saya baru komen itu dari akun kayak Abu Gosok atau mungkin akun-akun Salafi ya, misalnya Salafi Bertauhid, Salafi TV ya, seperti itulah. Nah, apakah akun-akun seperti ini
nampaknya perlu ya. Itu yang saya mau pengen bahas nih. Sebenarnya kita semua ini, saya yakin orang-orang yang berilmu seperti host atau Kang Surya atau Kang Zian dan teman-teman lainnya itu sangat setuju apa yang saya sampaikan, apalagi terutama dalam bidang fikih ya. Fikih ini kalau kita selami itu luas sekali dia, karena kita memahami bagaimana para ulama berpendapat seperti itu. Tapi kalau misalnya pendapat-pendapat seperti itu dijadikan mainan oleh teman-teman kita di Salafi atau teman-teman di Asy'ari, seperti itu aku Abu Gosok Salafi ini, apakah ini yang saya perlu tanyakan, apakah ini perlu kita ya bahasanya kasarnya perlu kita kurangi atau kita berantas lah, atau kita biarkan seperti itu supaya terjadi perselisihan dan permusuhan seperti itu. Karena sebenarnya nggak ada yang musuhan, karena ini kan fikih Zat. Host yang saya hormati teman-teman Kang Surya, yang bikin ribut itu sebenarnya akun-akun itu, apalagi mungkin orang-orang yang baru belajar, nampaknya ya, baru kajian 2-3 kali ya, mereka taklid buta seperti itulah. Ini mohon bagaimana kira-kira pendapat atau ara minal asatidatil an, semoga bisa ditanggapi host Kang Surya, Bang Zian. Siap. Sebelum ke Mujawib, saya kasih disclaimer dulu ya. Kita itu ada pepatah ya, menutup mulut manusia itu lebih senang berbanding menutup mulut tempayan itu lebih senang berbanding menutup mulut manusia. Jadi itu sudah hal yang lumrah ya. Kalau misalkan buzzer itu baik di dalam politik, di dalam agama, itu semua ada. Jadi untuk kita yang di atas, ya, untuk kita yang di atas abaikan mereka, kita santai saja. Namun yang jadi titik permasalahan di sini adalah siapakah pemicu di antara semua ini. Itu yang menjadi titik permasalahan. Dan alhamdulillah tadi Kang Jakwan, Ustadz Jakwan sadar bahwa permasalahan fikih tidak perlu diketengahkan. Namun saya ingin mengambil satu topik ya. Baru-baru ini kan ada ya. Saya ingin mengambil satu topik. Contoh imsak. Imsak itu kan dari Aswaja itu menetapkan waktu imsak. Sedangkan dari Salafi itu menetapkan waktu imsaknya itu mulai dari azan. Lah, yang sebenarnya kita tidak pernah bermasalah dengan mereka ya, baik dari azan atau tidak. Padahal kita itu ada pandangan pribadi, maksudnya semisalkannya orang itu menetapkan puasa mulai dari azan, bagaimana kalau muazin itu lambat, ataupun bahkan bisa menjadi bahkan itu bukan awal dari puasa, bahkan itu awal dari membatalkan sholat. Akan tetapi respon-respon seperti Ustadz Mujiman ya, terus ustadz-ustadz yang besar lainnya seperti Firanda ya, Firanda Adiraja ini bukan ustadz yang kecil ya. Beliau malah mengatakan bahwa imsak itu yang dilakukan Aswaja itu bid'ah. Nah, ini yang menjadi pemicu, bukan kita. Monggo tanggapannya hostnya atau Kang Jian ditanggapi dulu. Iya. Ini saya sekedar mengetengahkan sedikit contoh ya. Monggo. Ya, berarti secara tidak langsung Kang Sur. Ya, berarti secara tidak langsung Kang Surya setuju tadi ya. Ya, monggo juga. Ya. Lanjut Ustaz Jakwan. Ya. Sebentar, ada yang mau dilihat. Artinya bahwa sedikit tadi. Berarti artinya Kang Surya setuju, berarti akun-akun tadi sepertinya tidak perlu ya. Iya ya, kalau di arus bawah itu kan nanti, itu pembahasannya nanti. Kita pembahasannya yang karena turun di lapangan dulu, yang besar dulu. Ya gitu. Monggo terusan. Begini ya, Ustaz. Kang Mangku nanti dulu. Monggo. Oke, jadi kan begini. Berangkat dari sebagian teman-teman ya, seperti saudara Dakwan ini kan ya sebenarnya merasa gimana ya, bahwa melihat perseteruan berlarut-larut ini kan kalau dilihat itu kan nggak enak. Artinya bahwa ya fitrah manusia lah. Saya sendiri dan teman-teman Aswaja itu sebenarnya ya ingin damai, terus kemudian tidak ada masalah apapun dengan sahabat-sahabat semuanya. Tetapi bahwa tadi sudah dijelaskan oleh moderator Yesulia itu diambil satu contoh saja yang semisal sekarang yang lagi ramai adalah mengenai bagaimana Wahabi ini menganggap bahwa imsak yang menjadi tradisi Aswaja atau NU, yang di situ ada tradisi imsak, yaitu menahan makan dan minum sebelum 5 menit 10 menit sebelum waktu subuh tiba, itu dianggap bid'ah dan tidak ada landasan dasarnya dan dianggap sesat. Nah, itu yang menjadi polemik.
Hingga kemudian karena dituduh itu salah dan dituduh tidak ada landasan dasarnya, dan Aswaja menjawab itu, kemudian meluruskan bahwa apa yang dituduhkan Wahabi itu tidak benar, apa yang mereka persepsikan itu tidak benar. Nah kemudian contoh-contoh yang lain ya banyak ya nanti Mas, misal seperti tahlilan dan lain sebagainya. Oke lah, kita tidak mempermasalahkan. Misal begini, Wahabi tidak makan seperti misal, nggak apa-apa. Wahabi tidak tahlilan, oh nggak masalah. Wahabi tidak haul, tidak masalah. Wahabi kalau setelah bersendawa itu tidak alhamdulillah, nggak masalah. Tapi jangan mempermasalahkan yang itu tidak masalah. Wahabi ini mempermasalahkan yang seharusnya tidak dijadikan masalah. Itu loh yang jadi masalah kan di situ. Solusi satu-satunya ya Wahabi harus berhenti mempermasalahkan yang tidak perlu dipermasalahkan. Benar. Mereka itu mempermasalahkan, ya itu yang menjadi kesalahannya Wahabi di situ itu. Iya, sebenarnya ini Kang, teman-teman di Salafi itu, saya kebetulan ini saya kuliah di 2 tempat maksudnya, Kang ya, di UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Dirosah Islamiyah, sama di Lipia. Di Lipia ini saya mendapatkan banyak teman-teman dari Salafi Wahabi. Di UIN kita mempelajari fikih Syafi'i itu bersama pakar fikih Syafi'i langsung, bersama Ustaz Aib Saifullah, itu pakar fikih Indonesia. Itu sudah dijelaskan sebenarnya tentang imsak itu tadi. Terkait akun tadi saya anggap ya kita sama-sama pengen yang terbaik. Saya benar ini. Bagaimana Kang Surya? Sama-sama pengen yang terbaik, benar? Iya, Fitrah manusia. Siap. Izin saya melanjutkan ya. Lanjut. Ya, kita melebar sedikit ke fikih Syafi'i terkait adapun tradisi yang sudah ada di Indonesia sekarang, yang kita melihat imsak ya. Selama diskusi yang saya lakukan ataupun saya dengar itu tentang fikih bagaimana pandangan kita terhadap imsak. Yang dimaksudkan sama teman-teman di Salafi itu imsak itu kan membatasi agar sudah tidak makan lagi. Nah mungkin itu yang keliru mereka ini. Karena yang kita tahu imsak itu kan ya yang kita di Ahlus Sunnah, mungkin Asy'ari ya, dari Ahlus Sunnah, imsak itu sebagai penanda ya, seperti itu bukan lebih Kang ya. Nah hal-hal seperti inilah yang mungkin ya kalau mungkin dikatakan oleh Salafi, teman-teman Salafi itu bahwa imsak ini harus berhenti makan, bisa jadi tepat ya, karena kita menghukumi sesuatu yang sudah mewajibkan sesuatu yang bukan wajib ya. Misalnya ya, kita bisa melihat batas akhir sahur itu kan tetap di terbit fajar ya, fajar shadiq, dan seorang tidak diwajibkan berhenti makan sebelum fajar, tapi dia memberhentikan makan ketika imsak, menganggap imsak itu wajib berhenti makan. Nah ini lagi problemnya, kurang lebih seperti itu. Maksudnya boleh Siap. ditambahkan. Oke, Iya, jadi ya. gini sebenarnya saya tengahi dulu. Ini gini ya Kang ya. Kalau Kang Jakuan ini kayaknya lebih moderat ya, lebih terbuka gitu ya. Jadi kalau Kang Jakuan berpahaman bahwa puasa itu dimulai dari terbitnya fajar, itu sepakat semua sebenarnya. Lah tapi yang menjadi masalah ketika Firanda di atas pentas itu tidak menyebutkan daripada fajar. Mereka Mujiman, Firanda, Badrussalam itu memulakan dari azan katanya. Padahal kalau kita mau kritiki itu dalam, kalau kita mau kritiki kita diam, kita tidak mengkritiki. Lah yang menjadi masalah itu mereka terus menyalahkan kita. Padahal memulai puasa dari azan itu kalau menurut Aswaja itu sama-sama berlomba cepat-cepat untuk membatalkan puasa. Karena apa? Kalau yang adzan telat, coba bayangkan. Yang adzan telat 1 menit saja, itu puasanya sudah batal. Nah, kan? Ya. Kalau jenengan sepakat. Lah tapi yang menjadi masalah setelah mereka memaparkan bahwa puasa itu dimulai dari azan, terus mereka mengejek kita, mengejek pahaman kita. Ini yang menjadi masalah. Monggo ditambahkan. Sebentar Kang Surya. Monggo Kang Jakuan. Oke. Itu mangku sangkerah itu Begini. jangan ngomong itu. Oke, begini bang, bahwa imsak itu artinya menahan, itu betul. Iya, benar. Imsak itu artinya menahan. Apa maksudnya? Bahwa 5 menit sebelum subuh itu memang disunahkan untuk menahan makan. Menahan makan dalam artian ya mewajibkan dia tidak makan. Akan tetapi bahwa imsak itu bukan diartikan sebagai mulainya puasa.
imsak itu bukan kalau bulan puasa adalah terbitnya fajar shottik. Nah, benar Nah, sekali, ini Bang. sudah benar. Gini loh. Konsep yang sudah benar di Syafi'iyah, di Nahdlatul Ulama, ini jangan direcoi begitu loh. Kita ini tidak seperti yang mereka bayangkan bahwa NU menganggap 5 menit sebelum fajar ini sudah mulai puasa. Siapa yang kayak begitu? Itu dia, itu Nah, yang menjadi titik permasalahan. yang menjadi parah, mereka itu langsung menyalahkan tradisi yang sudah berjalan, yang mereka menyimpulkan, dan mereka jauh dari fakta yang sebenarnya. Kesimpulan mereka itu tidak sesuai fakta yang sebenarnya, Benar sehingga mereka sekali. terus menyalah-nyalahkan. Ya, mereka itu ngomongkan imsak. Jadi begini, objek yang mereka bicarakan itu kan kita sebenarnya, NU. Nah, mereka mengatakan bahwa objek imsak pada NU ini salah karena apa? Dianggap bahwa imsak ini sudah mulai puasa, padahal kita tidak begitu. Setuju. Dan konsep imsak ini sudah benar sesuai dalilnya dari Kanjeng Nabi bahwa 50 ayat sebelum subuh itu disunahkan untuk berhenti makan. Nah, Ustaz, mungkin saya pengen coba sekarang begini. Pertanyaan saya, bagi Wahabi itu bagaimana cara menjelaskan atau cara mengamalkan hadis yang berhenti makan sebelum subuh untuk menjelaskan kepada pengikutnya? Pakai metode apa mereka? Oh, izin dulu Ustadz, saya mau turun dulu ya karena ini sudah jauh pembahasan ini. Saya kalau berbantah-bantah ini kurang pas sama saya. Tapi saya pengajakan sebagai masyarakat Pak Ustadz, tolonglah jangan berbantah-bantah karena itu kurang baik. Ajaklah diskusi dengan baik. sebenarnya lagi diskusi. Kami lagi diskusi baik-baik ini. Iya, ini diskusi paling bagus saya aku ya sepanjang perjalanan. Ini diskusi yang Ya terbaik. itu framing itu apa Wah? Ya begitu loh. Kadang orang itu begitu ya. Kadang itu nilai orang lain itu bertengkar apa. Padahal kita ini enggak. Ya diskusi itu ya seperti ini. Kalau kita diam saja ya nggak diskusi namanya. Afwan ya, Iya, bahas apa? Saya Bangku baru juga. menumbangkan live-nya Sultan Mataram, ketinggalan jadi ini. Oh iya, tadi Lanjut. Saya sudah kirim undangan khusus ya ke Sultan Mataram. Sampai sekarang belum dibalas. Iya. Oh, Sultan Mataram barusan ngajak live sama diskusi sama saya, Mas. Nah, coba kita fokus ke masalah ya. Kita fokus ke masalah dulu ya. Monggo Ustaz. Pembahasannya apa? Pembahasannya begini ya, Dia Ustaz. menganggap orang Lombok semua Wahabi sudah salafi katanya. Iya. Dia Pembahasannya gini, untuk yang baru datang saya perjelas. Ini kita tetap aja di posisi sebentar. sebentar Bang. Sebentar, Langsung ya, Bang. ini Iya. Mangku kita kasih dia ngomong sebentar. Bagaimana? Iya, Bang? monggo. baik terhadap rekan-rekan rekan-rekan yang lain dari luar Aswaja lah. Kalau mereka ingin artinya mengutarakan sebuah pendapat opini mereka sesuai dengan dalil yang mereka, suruh naik baik-baik, kita terima baik-baik, kita akan terangkan kerangka pemikiran daripada Aswaja yang ada, kenapa harus ada sifat 20 dan lain sebagainya. Nggak usah kita cemooh mereka, biarkan mereka berkhotbah dengan cara mereka. Mari kita perbaiki daya pikir kita untuk menakar pemikiran-pemikiran mereka. Dan dalam hal ini saya kira yang paling terbaik adalah tetap fokus dengan apa yang menjadi judul kita, judul topik pembahasan kita. Nggak usah merembet kemana-mana. Kalau masalah fikih ya mohon di stop dulu biar tidak melebar kemana-mana pembahasannya, biar kita pakai satu kitab misalnya begitu. Maksud saya ini bagus, ini meyakini Allah berempat adalah kufur. Nah inilah yang kita akan bahas bersama. Dari segi mana dikatakan kufur, kenapa begini, akidahnya begini dan lain sebagainya. Nggak usah lagi kalau masalah hal-hal yang fikih ya, karena banyak ikhtilaf. Sudah, mari kita berjalan tentang hal itu. Nanti pada waktunya kita akan diskusi bersama gitu. Maksud saya. Terima kasih. Siap. Iya, ini kan lagi jelaskan bagaimana mungkin luruskan pandangan. Ya, jadi gini, saya jelaskan dulu untuk Yai Pribumi yang baru datang. Ya, pertengkaran atau perdebatan ini perlukah dihentikan atau diteruskan gitu, judulnya ini yang baru ya Yai Huzali ya. Nanti kalau sampai misalkan ada tanggapan atau jawaban atau mau menyumbang
ya istilahnya ide-ide yang terbagus untuk kedepannya itu antara Salafi dengan Aswaja supaya bersatu itu seperti apa gitu. Teruskan Ya, kita ke mungkin Kang Jakwan. lanjut. Monggo Jakwan. Iya, terima kasih. Ternyata dari tadi yang ingin disampaikan sama Mangku Sangkaryang ini seperti itu ya. Mungkin tadi kan kita baru naik kan, kemudian host setuju untuk mengaitkan topik. Jadi kita sebenarnya dalam diskusi ini kan ada moderator, ada mustahik seperti itu, Bang Mangku. Kemudian hostnya ini kita mengarahkan untuk membahas hal-hal yang seperti ini. Kita menghargai dan menghormati hostnya. Nah, seperti itu Mangku. Siap. Mangku. Oke ya, gini ya. Kesimpulan saya Assalamualaikum begini. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kesimpulan saya begini. Dari pertanyaannya Pak Dan ini kesimpulan saya. Ini kesimpulan saja ya, closing statement. Pertanyaan jenengan ini sebenarnya sama dengan Anda bertanya begini. Kira-kira peperangan di muka bumi ini lebih baik diteruskan atau juga dihentikan? Ya, gak usah ada perang kalau bisa. Tapi kalau ada ancaman dari musuh, apakah terus kemudian tidak usah perang? Kan tidak begitu juga. Sama. Kayak apakah Islam itu perlu berperang? Ya sebenarnya kalau nggak usah perang nggak masalah. Tapi kalau ada ancaman dari musuh, ya wajib perang. Ya sama, kayak kita diancam. Wajib membela. Ya artinya kalau perang fisik loh ya, perang fisik loh ya, itu kan terjadi ya antara orang kafir dengan orang Islam, misal perang antar negara dan sebagainya. Ya lebih baik nggak ada perang sebenarnya. Tapi kalau memang ada satu negara terhadap negara lain, ya maka terjadi lagi. Nah sama dengan bahwa ideologi Ahlussunnah wal Jamaah ini sedang diobok-obok oleh kelompok lain. Nah apakah Ahlussunnah wal Jamaah diam saja? Ya harus bergerak, harus tidak boleh diam. Justru harus melawan, harus meluruskan. Dan perlawanan kemudian meluruskan perjuangan ini justru yang nanti membuahkan pahala ya. Karena ya dianggap sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Oke, monggo Ustadz Jakwan tanggapannya. Iya, saya setuju tadi, tapi saya jadi segan untuk bahas lanjut imsak nih, padahal seru sekali. Nggak apa-apa, santai saja. Karena begini ya, apa yang kita bahas mungkin kita sudah tahu, tapi yang kita bahas itu akan memberi manfaat kepada yang lain. Nggak apa-apa, kita Iya. di sini terbuka kok. Kalau mau bahas apa saja, Malunya selagi kita ini sekarang sama Bang Mangku, sama Mangku Iya. ini. nggak apa-apa, Sedikit, Bang. santai saja. Iya. Izin Mangku ya. Siapa nih? Bisa Kang sedikit, Alefu Bang. ya? Iya. Bisa sedikit. Ya Boleh, Surya boleh, nanti boleh. izin ngomong ya sebentar. Siap. Monggo Kang Bisa, Alefu bisa, perkenalkan diri dulu. Bisa nggak apa-apa. Baik. Saya dari Sulawesi, Bang. Hmm. Sebenarnya saya seorang penyuluh, tapi ini saya sangat berterima kasih sekali dengan adanya seperti ini. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa saya termasuk yang berhadapan langsung di lapangan mengenai masalah persoalan seperti ini. Ada plus minus yang saya dapatkan ya. Dengan adanya muncul Wahabi, saya pribadi justru mendapatkan banyak ilmu. Ya, saya sebenarnya NU, orang tua saya NU, tapi saya mengkritik NU karena pergerakannya yang tidak masif. Ya, saya justru nanti ada Wahabi baru banyak ilmu yang saya dapat. Siap. Ya, jadi saya mau sampaikan bahwa Wahabi itu bergerak di bawah, karena banyak cabang-cabangnya, banyak ininya bergerak di bawah. Tetapi NU tidak pernah saya dapatkan bergerak sampai di pelosok. Itu yang saya dapatkan. Jadi mungkin ini sebagai teguran juga untuk Azwaja atau NU supaya ada pergerakan masif lah. Karena hampir semua sekarang kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah kita wariskan dari para guru kita itu sudah hampir punah di tengah masyarakat, terutama yang awam. Jadi saya kira saya kira jangan dulu terlalu terhadap munculnya Salafi Wahabi, jangan dulu terlalu ditanggapi sebagai sesuatu yang negatif. Boleh jadi ini teguran bahwa yang selama ini mayoritas pendukungnya itu tergerus di bawah, dia tidak sadar. Saya selalu begitu. Saya selalu
merasakan seperti itu. Saya juga pernah hampir terjerumus masuk ke Wahabi karena TV-TV yang ada di stasiun TV saya itu Roja. Saya lama menonton Roja. Tapi alhamdulillah saya kembali. Saya tidak ini. Saya kira itu, Bang. Oke, siap. Sebentar ya. Ini ada Yai Yizan mau ngomong. Monggo Yai Yizan, waktunya. Jangan lupa catat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh saya menanggapi dari sudut pandang saya ya, setelah saya melihat beberapa ustadz, saya tidak mengkritik jamaah karena dalam pandangan saya jamaah tersebut tidak akan tergerak kecuali memang ustadznya itu membahas hal seperti itu. Saya melihatnya ada dua akar permasalahan di sini. Kenapa antara Salafi dengan Aswaja itu berpecah? Yang pertama, saya melihat adanya tidak mau saling mengklarifikasi apa sebenarnya yang kita tolak, apa yang sebenarnya kita terima, seperti itu. Seperti dari kalangan Salafi yang saya melihat langsung mengcap bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu langsung syirik. Orang yang ziarah kubur, berdoa menghadap kubur, bukan tujuan ya, cuma berdoa karena berpas-pasan saja, malah dianggap syirik, menyembah kubur. Saya melihat seperti itu. Mereka tidak pernah langsung bertanya. Contoh lain lagi yang tidak tabayyun seperti bid'ah hasanah. Padahal jelas-jelas kita memahami bahwa bid'ah hasanah itu bid'ah hasanah secara bahasa, bukan bid'ah secara syara. Tapi saya tidak pernah menemukan mereka memahami yang seperti ini. Mereka menganggap kita memahami bid'ah hasanah itu secara syara, padahal kita katakan tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat adanya tidak ada objektivitas dalam berhukum. Karena ada di sebagian kitabnya saya lihat itu karya Syekh bin Baz. Dalam kitab Al-Bid'ah wal Muhdatsatu wa ma la asla lahu. Di situ bahkan ada satu ibadah yang memang tidak ada dalil dan contoh dari sahabat. Tapi Syekh Al-Utsaimin di situ menolak untuk menyebut bid'ah dengan alasan para alim ulama Salafi ya, ulama sunnah, terus tertulis di situ ulama sunnah, maksudnya ulama Salafi, dengan alasan bahwa ulama Salafi itu saling berbeda pendapat. Syekh bin Baz membolehkan doa khatamil Quran dalam sholat, Syekh lain tidak ada dalilnya. Nah, beliau di situ menolak untuk menyebutnya bid'ah. Saya melihat di sini adanya ketidakobjektifan. Saya melihat seperti itu. Kemudian penyebab yang ketiga, karena memang dari Salafi sendiri itu terpecah. Ada yang Salafi yang insaf, ada yang garis keras. Yang garis keras itu seperti RII, itu Salafi garis keras itu. Bahkan antara Roja dengan Salafi itu saling saling mendakwa, saling ngerebut nama salaf lah. Kamilah Salafi yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, Saya melihat itu boleh salah satu akar masalah. Dan kita pun Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan awam, gimana ya? Ada beberapa yang tidak kita kaji langsung ke kitab mereka. Ada beberapa yang lagi-lagi kembali kepada salah paham saya melihat. Dan yang saya heran itu kenapa kesalahpahaman ini seperti dibiarkan seperti itu. Situ Kang yang saya pahami. Ini salah satu dari pandangan pengalaman saya. Sedikit bisa saya anukan terkait dengan saudara kita Afilu 02. Alepu. Iya, monggo. Terima kasih terkait apa yang diungkapkan oleh saudara kita tadi Alepu 02 yang dari sekolah. Ya, dengan keresahan beliau, jangan terlalu diresahkan saudara. Saya kira apa yang terjadi selama ini, kita sudah sering berjibaku dalam hal ini tentang mereka, keberadaan mereka. Cuma itu saja. Ini hanya besar di media sosial saja. Banyak yang beredar potong-potongannya. Contohnya seperti di tempat saya di Lombok. Katanya sudah separuh jamaah Lombok sudah salaf. Tapi coba dicek keberadaan madrasahnya saja. NU sama NUI di Lombok itu ribuan di sini.
Contohnya di satu kecamatan kita punya madrasah yang berbasis Aswaja itu puluhan, dia cuma satu. Dan itu kalau tidak ditopang dari dana luar, dia tidak akan pernah kuat begitu. Jadi jangan resah dengan hal-hal yang itu. Jadi mari kita berjalan dengan apa yang kita pahami sebagai selaku Aswaja. Ya, tetaplah memberikan pemahaman yang ada pada diri kita tentang Aswaja kepada rekan-rekan kita, saudara kita dan lain sebagainya. Itu saya kira jangan terlalu dibawa sebagai Saya keresahan. paham maksud Kang Alevo itu. Maksudnya itu Maaf bang. kita bersyukur dengan adanya Salafi Wahabi di tengah-tengah. Serius saya bilang. Saya sendiri bersyukur dengan adanya mereka. Kalau nggak ada mereka, kita bahkan nggak mau ngebaca itu Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi dengan ketika mereka ada, kita kembali membuka kitab-kitab yang lama berdebukan, kita nggak jarang yang ngebahas tentang fikih langsung, dalil itu jarang. Iya. Palingan kita langsung baca fikih langsung kesimpulan saja seperti Fathul Mu'in, Minhaj, ya kan? Nah, Dalil-dalil yang Saya- benar-benar Kang Zian, dakik itu kan jarang soalnya. Sebenarnya kita Maaf, bersyukur maaf, saya Bang. melihat Saya itu Bentar. orang kelahiran 72 bang. Saya lahir 72 bang. Belum ada Wahabi waktu saya masih kecil. Toh. Tapi sekarang sudah banyak karena adanya TV. Di kampung saya itu ndak ada pesantren. Sudah tahun 72 terakhir ulama masuk. Ya, sekarang tidak ada. Dan kalau awam yang mendengarkan Salafi yang berbicara lebih diterima ketimbang NU. Saya tidak tahu metode apa yang mereka gunakan sehingga kalau akal yang diserang pasti awam lebih menerima. Ya, saya saja hari ini masalah tawassul itu saya masih mencari bagaimana supaya saya 100% bisa memahami tawassul. Bukankah tawassul itu termasuk senjata utama di Azwaja? Iya. Awam itu tidak paham bang, awam tentang tawassul. Bagaimana dalilnya, bagaimana ininya. Nggak. Oke. Jadi kalau Masuk ya. ya silakan bang. Oke, gini Kang ya. Zapuan katanya mau ngomong tadi. iya setelah Mas Udi. Jadi begini. Saya memahami betul bagaimana perasaan Pak Alevi di Sulawesi dan seterusnya. Karena begini ya, bahwa NU ini sebagai organisasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah atau organisasi yang paling besar di dunia, tidak hanya di Indonesia. Ini secara struktur memang ya ada di wilayah-wilayah tertentu yang mungkin masih lemah, ya, terutama yang di luar Jawa. Kita akui lah, di luar Jawa, NU yang ada di Jawa dan di luar Jawa ini memang beda. Secara kekuatan, secara basis massa, secara pergerakan ini memang beda ya, karena memang kita tahu bahwa NU lahirnya di Jawa sehingga ini menjadi basis dan cukup kuat. Bahkan Wahabi kesulitan masuk di sini. Tapi di luar Jawa ini memang menjadi lahan empuk bagi mereka, menjadi lahan, terutama ya di wilayah timur ya. Kalau di daerah Sumatera itu sudah kuat Aswajanya, Sumatera, kemudian mungkin Sulawesi ke timur ya, itu memang banyak teman-teman saya yang di sana yang kadang memberi informasi bahwa di sana masih membutuhkan pendakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang untuk membentengi tidak hanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya tentu saja yang harus dilakukan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mungkin di sisi penguatan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah di tingkat apa, atau di tingkat grassroots di masyarakat. Nah, benar bahwa masifnya Wahabi dulu itu di tahun mungkin 70-an tadi, 80-an, 90-an ini mereka masih mati suri, artinya belum muncul. Munculnya Wahabi ini kan setelah ramainya media massa, mulai ada Facebook dan kemudian YouTube, Twitter dan seterusnya, bahkan sampai TikTok dan seterusnya. Tadi sempat ada ungkapan bahwa orang-orang awam ini sebagian dari warga Nahdliyin ini
sebagian ikut Salafi karena terpengaruh oleh apa yang menjadi doktrin mereka. Kenapa kok bisa begitu? Ya satu begini, keterbatasan orang-orang awam mengenai pemahaman itu satu. Yang kedua, kenapa Wahabi mudah diterima? Karena Wahabi itu punya jargon kembali ke Quran Sunnah, itu saja sebenarnya yang menjadi menarik. Sebelum didalami, orang itu kan begini, kamu ikut Al-Quran apa ikut kiai? Ya orang pasti kalau orang awam yang tidak punya ilmu cukup, ya masa mau pilih kiai? Bagaimana model doktrinnya aliran-aliran ekstrim semisal kamu milih Pancasila apa Al-Quran? Ya tentu saja kalau orang yang beriman ya pilih Al-Quran, tidak pilih Pancasila. Tapi bukan berarti kemudian kalau orang yang milih Al-Quran harus bergerak dengan Pancasila. Tapi kalau mereka aliran-aliran yang keras ini kan dalam rangka untuk mencuci otaknya orang-orang awam. Jadi Wahabi mudah diterima oleh orang awam itu adalah karena mereka jargonnya selalu begitu. Tahlilan nggak ada dalilnya, tahlilan nggak ada di Al-Quran Sunnah, tawasul nggak ada di Al-Quran Sunnah, itu bid'ah sesat. Kembali ke Quran Sunnah. Kalau sampai situ itu ya orang awam pasti berpikirnya oh iya ya. Tapi kalau kita setelah jelaskan bahwa tawasul itu ada dalilnya, tahlilan ada dalilnya, ya saya rasa orang awam pun sekarang sudah banyak yang paham. Dan alhamdulillah kalau di Jawa ini orang awam pun hari ini sudah banyak yang paham bahwa Wahabi ini nggak benar. Walaupun mereka tidak bisa berdebat, tapi mereka sudah kokoh bahwa tahlil itu ada dasarnya, tahlilan itu ada hubungannya dan sebagainya, karena banyaknya dakwah-dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang hari ini berkembang lewat YouTube, lewat Facebook dan sebagainya. Munculnya Ustadz Aswaja yang hari ini menjelaskan terkait bagaimana penguatan dan pemahaman Aswaja yang benar. Termasuk salah satunya adalah tadi yang dicontohkan adalah mengenai tawasul. Tawasul ini jadi begini Pak. Saya ini buka room kajian ini mungkin sudah hampir 1 tahun ya. Ini hampir 1 tahun lah, sekitar 1 tahun lebih. Dan saya sering bahas tawasul dengan Wahabi di sini. Tidak pernah satupun, coba tanya, tidak pernah satupun dari ustadz Wahabi atau Salafi Wahabi ini yang di situ bisa atau mampu menjelaskan bagaimana tawasul yang sebenarnya. Ya, kita sudah bongkar semuanya bahwa sebenarnya tawasul yang kita lakukan ini sangat ada mendasar dan kemudian sangat di situ ilmunya lah. Ya, jadi kesimpulannya begitu Pak ya. Kalau di luar Jawa ini memang yang menjadi PR lah, menjadi PR-nya bagi Nahdlatul Ulama bagaimana nanti bisa menguatkan atau ada penguatan lah secara organisasian di luar Jawa, sehingga nanti bagaimana teman-teman Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di luar Jawa itu bisa kokoh dan kemudian paham betul terkait amaliyah yang biasa dilakukan oleh warga Nahdlatul. Oke, begitu. Siap. Kita ke Kang Jakwan ya. Monggo Ustaz Jakwan. Iya, tadi dari Bang Mangku tuh kayaknya mungkin perlu diperhatikan kembali ya, yang menjadi persoalan tuh ya, apa yang disampaikan sama Bang Alefu. Jujur, saya kader PMI. By the way, ngomong-ngomong saya ini kader PMI yang dimana nih berbasis Nahdlatul Ulama, dan saya juga berkuliah di Lipia. Double di UIN juga. Jadi hal-hal yang seperti ini insya Allah saya cukup paham. Baik, yang jadi ini kenapa Wahabi itu lebih mudah ya, maksudnya pergerakannya lebih cepat, dan kita anak nggak bilang kita juga ya seperti ini. Saya benar kata Bang Alefu itu, kita sangat beruntung muslimin sekarang ini sangat beruntung. Teman-teman di NU itu beruntung sekali karena dengan adanya teman-teman dari Salafi itu merangsang dialog intelektual ya, mungkin pembaruan pemikiran juga, ini muhasabah kita, kemudian penguatan kembali landasan dalil-dalil kita, bagaimana kita menganggap dalil-dalil tersebut. Ini kan keberuntungan, kita memperkaya keragaman intelektual kita, metodologi kita punya tantangan untuk ya, memperbaiki internal ya, karena kita lihat sekarang juga nih banyak
dari teman-teman di Salafi ataupun di NU itu saling menyalahkan. Nah, di sini titik ya kita anggap suatu keberuntungan juga bagaimana orang-orang tuh saling menggali ilmu di sini. Jadi salah satu kenapa Salafi itu mudah sekali, sangat mudah diterima itu ya karena mereka tadi punya slogan tadi, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Sunnah. Ya, yang seperti itu. Karena mereka ya, memperlihatkan kesederhanaan dan kejelasan ajakan mereka, dan mungkin framing juga yang ya, kalau kita lihat di sosial media sekarang bagaimana kita lihat orang-orang yang penyimpangannya jelas ya. Anak pun jujur nikah, mohon maaf ya, saya kurang setuju dengan orang yang joget-joget dalam sholawat, atau mungkin ya perempuan-perempuan yang berikhtilat kemudian joget-joget menampakkan gerakan-gerakan yang tidak perlu dalam sholawat, mungkin apalagi sound korek ditemani sholawat seperti itu. Kayak ini framing seperti inilah yang perlu kita takutkan gitu. Makanya hal-hal seperti ini mungkin Bang Alif yang memudahkan, atau mungkin jalannya Salafi sangat mudah diterima oleh orang-orang berpikir rasional. Mungkin ada tambahan dari Kang Zian juga. Kayaknya Kang Zian Saya dulu Bang, ada dua hal Bang yang mau saya sampaikan. Ya, saya sekarang berani mengatakan bahwa kalau orang awam yang dihadapi lalu bersanding dua antara dari NU dengan Salafi bicara, pasti saya bisa pastikan bahwa yang lebih diterima awam adalah Salafi. Itu pertama. benar. Ya, yang kedua, saya bersyukur adanya Salafi, karena dengan adanya Salafi saya bisa melihat Gus Baha. Karena ternyata di NU itu awalnya nanti dipancing, nanti ada masalah baru dia mau muncul. Saya itu pernah berpikir betapa kikirnya mereka tidak mau menyampaikan ilmunya. Saya pernah berpikir begitu. Ya. Jadi tidak pernah ini, nanti Salafi yang buka rojak, buka ini baru juga ikut. Ya, saya kira gitu Bang. Oke, gini ya. Kalau saya tidak begitu, saya begini. Yang pertama, saya tetap yakin, sampai hari ini saya tetap yakin bahwa Salafi Wahabi tidak akan pernah bisa menjadi besar. Karena apa? Karena yatullah ma'al jamaah. Kita ini sudah dijaga sama Allah. Aswaja akan selalu menjadi mayoritas sampai ila yaumil qiyamah. Wahabi ini Pak, Amin. ini sudah lama loh. Wahabi ini sudah 3 abad. Coba hitung saja. Bisa berapa banyak Wahabi? Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada Pak Ustadz Wahabi yang mengalahkan Ustadz Aswaja, itu nggak ada. Siapa yang bisa serame Gus Idam? Siapa yang bisa serame Abu Yahya? Siapa yang bisa seviral? Ya mereka, ya itu kan kita kan ya berasumsi bahwa Wahabi ini sepi Wahabi itu. Ya itu cuma asumsi kita saja ya kalau Wahabi itu ramai. Iya, insya Allah ya. Gak laku Wahabi itu. Apalagi di Jawa sulit Wahabi. Mereka itu terlihat besar ya karena begitu. Ya artinya kan mereka bersatu. Kalau NU ini di mana-mana, dan sebenarnya nggak banyak juga orang awam yang itu yang nggak banyak, hanya sekian persen, paling berapa persen. Ya mereka tetap cinta NU untuk orang-orang awam di pelosok-pelosok. Jadi begitulah. Kalau saya nggak percaya bahwa Wahabi itu besar, nggak percaya. Ya, Oke Bang. saya setuju sekali dengan maksudnya itu. Tapi ya mungkin tadi kalau tidak setuju tadi ya mungkin itu ilmiah ya. Nah, tadi saya tertarik sekali terakhir tadi statement yang sebelum statement yang ini tadi tentang tawasul tadi, belum ada teman-teman dari kalangan Salafi Wahabi yang mungkin dikatakan kasarnya menang gitu ya. Izinkan saya Ustaz lain kali kalau misalnya ada waktu kita bisa diskusi lagi tentang tawasul nih. Izinkan saya untuk menambah wawasan dulu ya, mungkin untuk mempersiapkan diri tentang tawasul ini, karena saya pun jujur saya masih memegang teguh tawasul yang saya pahami sekarang. Sekarang pun nggak apa-apa Kang, mumpung ada waktu. Ayo kita bahas Besok. tawasul apa? Kita bahas tawasul. Kita sudah sering kok di room ini, kita sudah sering bahas tawasul. Oke, saya pun langsung buka kitab.
Tapi kan Oke, yang ini ya, boleh saya buka ya. Sebentar sebentar, Bisa saya Jadi prolog boleh dulu. Aduh, Saya Nanti buka besok bang, dulu. karena sudah tengah malam ini. Enggak apa-apa, enggak gini Eh, gini. Hostnya biasa ini di jam berapa biasa? Enggak ada jam-jamnya. Dipastikan saya, Bang. Mulai Soalnya biasa jam berapa? nggak bisa dipastikan, baik. soalnya kesibukan saya itu berubah-ubah. Kadang ada temen, kadang Oh, iya. kadang keluar, kadang apa begitu. Bisa diundang izinkan bang. saya murni ini ya. Saya murni ingin menambah wawasan